Pertama, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas rekayasa ide kami untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nasirwan SE MSc AKCA. Sebelum kami masuk ke dalam materi pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Riyama Veronica Putri dengan NIM 7203520024. Saya dari kelas akuntansi A. Kemudian selanjutnya ada teman saya Taskiah Masturah Panggabean dengan NIM 7203520020 dari kelas akuntansi A. Dan yang terakhir ada rekan saya Rifananda Amalia Lubis dengan NIM 7203520021 dari kelas akuntansi A. Baiklah, karena fokus materi kami yaitu mengenai kesimpulan, maka kami memfokuskan pembahasan ini menjadi 5 poin penting. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kesimpulan, kemudian tujuan kesimpulan, selanjutnya unsur dalam penarikan kesimpulan, kemudian ciri kesimpulan yang baik dan benar, dan terakhir kita akan belajar mengenai cara membuat kesimpulan yang baik dan juga benar. Baik, kita akan masuk ke fokus poin pertama, yaitu pengertian kesimpulan. Jadi, kesimpulan merupakan bagian akhir dalam sebuah karya ilmiah atau karya tulis yang memuat mengenai rangkuman mengenai seluruh dan inti dari hasil pembahasan tentang suatu gagasan atau penelitian. Pada bagian ini, biasanya akan menarik perhatian pembaca karena berisi pembahasan akhir yang berguna untuk menambah pengetahuannya. Nah, untuk itulah kesimpulan penting untuk kita pelajari. Selanjutnya ada tujuan dari kesimpulan tersebut. Yang pertama, kesimpulan memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan dalam suatu teks atau bacaan secara tepat, sehingga tidak perlu membaca teks secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Kemudian, kesimpulan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang pertama, pesan dapat tersampaikan, yaitu maksudnya kesimpulan itu harus berisi informasi atau pesan yang ditujukan kepada pembaca dan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, berisi intisari dari tulisan. Intisari itu merupakan ringkasan yang isinya sama dengan apa yang telah dijelaskan, tetapi menggunakan bahasa sendiri yang sudah dikembangkan. Yang ketiga, sederhana, singkat, dan jelas. Kesimpulan harus sederhana, singkat, dan jelas. Di dalam kesimpulan itu merangkum beberapa gagasan atau pernyataan yang telah lebih dahulu dipaparkan di bagian isi. Yang keempat, dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum. Makna dari khusus menjadi umum ini yaitu disebutkan hal-hal yang merupakan ciri khas suatu konsep dalam beberapa kalimat penjelas. Lalu yang kelima, dapat bergabung dengan kalimat utama. Kesimpulan dapat ditemukan pada akhir kalimat, namun biasanya kesimpulan akan berhubungan dengan kalimat utama pada suatu paragraf. Untuk menentukan inti, maka gabungkan kalimat utama dengan kalimat akhir paragraf untuk membentuk suatu kesimpulan. Lalu yang keenam, menggunakan kosakata baku. Kesimpulan itu harus berisi kosakata baku. Jangan gunakan istilah yang tidak diketahui banyak orang pada umumnya, karena akan memunculkan beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terdapat dalam kesimpulan tersebut. Lalu yang ketujuh, kesimpulan harus berdasarkan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Kata kunci dalam kalimat penjelas juga harus disertakan agar dapat mencakup isi keseluruhan bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Penulis dapat menggunakan teknik parafrase atau menggunakan kalimat sendiri asalkan maknanya tidak berubah. Selanjutnya yaitu unsur penarikan kesimpulan. Yang pertama, dalam menulis kesimpulan, penulis harus bisa membedakan dugaan, temuan, dan apa kesimpulan hasil studi. Yang kedua, dalam kesimpulan, penulis juga harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. Yang ketiga, pernyataan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Yang keempat, kesimpulan itu merupakan
uraian yang lebih luas dan mudah dibaca, tetapi bukan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang diberi nomor urut yang terkesan menjadi ringkasan hasil penelitian. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang unsur penarikan kesimpulan. Jadi tulislah kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf yang mampu menjawab masalah yang dirumuskan. Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan itu, penulis juga harus mengkritisi dengan memperhatikan apakah kesimpulan yang dibuat itu udah dapat diartikan lain. Selanjutnya, kebanyakan pembaca langsung menoleh ke bagian kesimpulan ketika membaca suatu artikel. Maka beri kesan bahwa penelitian berguna untuk dibaca atau disitasi. Dan yang terakhir, kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab. Selanjutnya, kita masuk ke materi cara membuat kesimpulan yang baik dan benar. Yang pertama itu membaca ulang karya tulis. Jadi kita itu mulai dari membaca bagian pendahuluan, kemudian dilanjutkan pada bagian pembahasan masalah. Setelah itu baca juga bagian analisis masalah sampai dengan ke perumusan masalahnya. Selanjutnya, menentukan kalimat utama. Kalimat utama harus tercantum di dalam kesimpulan agar pembaca mampu mengetahui sebenarnya apa maksud dan tujuan yang berusaha disampaikan oleh penulis melalui karya tulisnya. Yang ketiga, menemukan ide pokok tulisan. Untuk dapat menemukan ide pokok ini, penulis dapat melihat dari bagaimana kalimat tersebut memiliki fungsi dapat membantu mengembangkan alur tulisan itu. Dan yang terakhir, selanjutnya menyusun ide pokok dan informasi penting. Cara membuat kesimpulan yang baik adalah penulis mampu memaparkan atau menyusun ide pokok menjadi informasi penting di dalam kesimpulan tulisan. Ide pokok harus disampaikan dari hasil karya tulis yang telah dibuat. Penulis harus disampaikan secara jelas dan lugas. Oke, lanjutannya itu ada menyusun kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Jadi kalimat penjelas ini merupakan bagian dari kalimat utama yang merupakan inti pokok yang dibahas dalam paragraf atau keseluruhan karya tulis yang diikuti oleh kalimat pengurainya. Lalu merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Cara membuat kesimpulan juga dilakukan dengan cara deduksi, artinya mengambil kesimpulan dari uraian berikutnya dan menghubungkan setiap data dengan permasalahan sehingga menjadi teks bacaan. Dan yang terakhir itu ada tuliskan opini terkait masalah dan keterbatasan. Kesimpulan yang baik harus tercantum opini penulis mengenai opini dan berbagai keterbatasan yang ada. Hal ini diperbolehkan bagi penulis karena di dalam suatu tulisan tentu itu pasti ada berbagai macam masalah dan keterbatasan yang muncul sehingga membuat karya tulis menjadi kurang sempurna. Baiklah, sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.